Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Nah, hari ini kita belajar kimia mengenai konsep reaksi reduksi dan oksidasi, atau bisa disebut reaksi redoks. Reaksi redoks dalam kehidupan sehari-hari. Pernahkah kalian melihat besi yang berkarat? Atau kentang yang telah dikupas dan dibiarkan di udara terbuka sehingga berubah warna menjadi kecoklatan? Nah, itu semua merupakan contoh dari reaksi redoks. Perkaratan terbentuk karena besi bereaksi dengan oksigen di udara sehingga membentuk besi oksida. Dan pencoklatan atau browning pada kentang yang telah dikupas dan dibiarkan selama beberapa saat di udara terbuka ini karena jaringan kentang rusak terpapar oleh oksigen. Perkembangan konsep reaksi redoks. Pada awalnya, reaksi redoks ini didefinisikan sebagai pelepasan dan penggabungan oksigen. Kemudian berkembang menjadi pelepasan dan penerimaan elektron. Dan pada akhirnya, reaksi redoks ini umum dikenal sebagai kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Yang pertama, konsep pelepasan dan penggabungan oksigen. Berdasarkan konsep ini, reduksi adalah pelepasan oksigen dari suatu zat, dan oksidasi adalah penggabungan oksigen pada suatu zat. Zat yang mengalami reduksi disebut oksidator, dan zat yang mengalami oksidasi disebut reduktor. Contoh reaksi reduksi yang A, reaksi pembentukan Cu dari Cu2O dengan reaksi kimia Cu2O plus C menjadi 2Cu plus Co. Nah, di sini Cu2O bertindak sebagai oksidator karena kehilangan oksigen membentuk Cu. Kemudian, reduksi biji besi menjadi besi murni. Dengan reaksi kimia, FeO plus Co menjadi Fe plus CO2. FeO di sini bertindak sebagai oksidator yang kehilangan oksigen sehingga membentuk Fe. Kemudian untuk contoh reaksi oksidasi, kaitannya dengan oksigen, yang pertama reaksi perkaratan besi di udara terbuka. Dengan reaksi kimia, 4Fe plus 3O2 menjadi 2Fe2O3. Fe di sini bertindak sebagai reduktor karena menerima oksigen sehingga membentuk Fe2O3. Kemudian contoh yang kedua, pembakaran glukosa dalam tubuh saat beraktivitas. Dengan reaksi kimia, C6H12O6 bereaksi dengan 6O2 membentuk 6CO2 plus 6H2O. Di sini C6H12O6 bertindak sebagai reduktor karena atom karbon atau C pada senyawa C6H12O6 mengalami penggabungan oksigen membentuk CO2. Konsep yang kedua yaitu pelepasan dan penerimaan elektron. Berdasarkan konsep ini, reduksi adalah penerimaan elektron pada suatu zat dan oksidasi adalah pelepasan elektron dari suatu zat. Reaksi redoks dengan konsep ini berlangsung secara simultan atau bersamaan. Ketika suatu zat mengalami oksidasi dengan melepas elektron, maka zat lain dalam reaksi akan menerima elektron tersebut sehingga mengalami reduksi. Contohnya yaitu reaksi natrium dengan gas klorin membentuk natrium klorida. Dengan reaksi kimia, 2Na plus Cl2 membentuk 2NaCl. Setengah reaksi reduksi dari contoh tadi yaitu Cl2 plus 2 elektron menjadi 2 Cl-. Di sini Cl2 bertindak sebagai oksidator karena menerima elektron. Setengah reaksi oksidasi dari contoh tadi yaitu Na menjadi Na plus elektron. Na di sini bertindak sebagai reduktor karena melepas elektron. Sehingga jika digabung, setengah reaksi reduksi dan oksidasi menjadi Cl2 plus 2 elektron menjadi 2 Cl- dan 2Na membentuk 2Na plus 2 elektron. Nah, di sini reaksi oksidasi dikalikan 2 dikarenakan jumlah elektron yang dilepas dan diterima harus sama. Sehingga menghasilkan reaksi Cl2 plus 2Na plus 2 elektron membentuk 2 Cl- plus 2Na plus 2 elektron. Karena jumlah elektron di ruas
kiri dan kanan sudah sama sehingga bisa diabaikan. Dan reaksinya menjadi Cl2 plus 2Na menjadi 2Cl- plus 2Na+. Cl2 menerima elektron menjadi 2Cl-, 2Na melepas elektron menjadi 2Na+, sehingga diperoleh 2NaCl. Yang ketiga yaitu konsep kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Berdasarkan konsep ini, reduksi adalah penurunan bilangan oksidasi, dan oksidasi adalah kenaikan bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi yaitu muatan relatif yang dimiliki suatu atom akibat melepaskan atau menerima elektron untuk mencapai kestabilan seperti gas mulia. Seperti yang kita ketahui, unsur-unsur dari gas mulia ini termasuk unsur yang sangat stabil. Nah, contohnya yaitu 3CuNO3 2 kali plus 2Al menjadi 2Al NO3 3 kali plus 3Cu. Di sini Cu mengalami reduksi dari plus 2 menjadi 0 dan Al mengalami oksidasi dari 0 menjadi plus 3. Kenapa kok Cu memiliki bilangan oksidasi plus 2? Nah, kita uraikan. Di senyawa CuNO3 2 kali ini, O-nya ada 6, N-nya ada 2, Cu-nya ada 1. Dengan total nanti bilangan oksidasinya 0 karena senyawa netral. Sehingga O-nya ada 6, min 2, biloknya O min 2 dikalikan 6, yaitu min 12, ditambah biloknya N plus 5 dikali 2, ditambah 10, ditambahkan bilangan oksidasi dari Cu, yaitu masih kita cari, sama dengan 0. Sehingga diperoleh bilangan oksidasi dari Cu plus 2. Kemudian, bilangan oksidasi dari Al ini 0, dikarenakan Al merupakan unsur bebas. Selanjutnya, untuk senyawa AlNO3 3 kali, di sini jumlah O-nya ada 9. Kemudian jumlah N-nya ada 3 dan Al-nya ada 1. Sehingga total nanti dari bilangan oksidasinya 0 karena senyawa netral. Sehingga bilangan oksidasi O yaitu min 2 dikali 9 sama dengan min 18 plus bilangan oksidasi N plus 5 dikali 3 yaitu plus 15 min 19 plus 15 plus bilangan oksidasi dari Al sama dengan 0 sehingga diperoleh bilangan oksidasi dari Al yaitu plus 3. Kemudian untuk bilangan oksidasi Cu yaitu 0 karena unsur bebas. Untuk menentukan reduktor dan oksidator dalam suatu reaksi kaitannya dengan bilangan oksidasi yaitu reduktor dan oksidator terletak di sebelah kiri tanda panah atau bisa disebut sebagai reaktan. Kemudian untuk senyawa atau unsur yang di sebelah kanan tanda panah yaitu produk merupakan hasil oksidasi dan hasil reduksi. Contohnya yaitu CuO plus H2 menjadi Cu plus H2O. Di sini CuO mengalami reduksi dari CuO menjadi Cu. Bilangan oksidasi plus 2 menjadi 0. Kemudian H2 mengalami oksidasi menjadi H2O. Dari bilangan oksidasi 0 menjadi plus 1. Di sini reduktornya yaitu H2, oksidatornya CuO. Kemudian hasil oksidasinya H2O dan hasil reduksinya Cu. Reaksi disproporsionasi dan konproporsionasi. Reaksi disproporsionasi atau autoredoks adalah reaksi redoks yang oksidator dan reduktornya merupakan zat yang sama. Sedangkan reaksi konproporsionasi adalah reaksi redoks yang mana hasil reduksi dan oksidasinya merupakan zat yang sama. Contohnya untuk reaksi disproporsionasi yaitu reaksi antara klorin dengan larutan NaOH. Dengan reaksi kimia, Cl2 plus 2NaOH menjadi NaCl plus NaClO plus H2O. Di sini, Cl2 mengalami reduksi menjadi NaCl dari bilok 0 menjadi min 1. Kemudian, sebagian lagi dari Cl2 mengalami oksidasi menjadi NaClO dari bilok 0 menjadi plus 1. Kemudian untuk contoh reaksi konproporsionasi yaitu reaksi antara hidrogen sulfida dengan belerang dioksida menghasilkan belerang dan air. Dengan reaksi kimia 2H2S plus SO2 menjadi 3S plus 2H2O.
Di sini H2S mengalami oksidasi menjadi 3S dari bilog min 2 menjadi 0. Kemudian senyawa SO2 juga mengalami reduksi dengan hasil yang sama, yaitu 3S dari bilog plus 4 menjadi 0. Jadi hasil reduksi dan oksidasinya merupakan zat yang sama, yaitu belerang atau es. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat dan tetap semangat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.